segenap hati ku persembahkan kurbanku, segala hormat pujian bagimu. Sembah kami bagimu, sembah sujudku, haleluya. Segenap jiwa ya Bapa, angkat hati bersama sembah Kau Maha Besar, yang Maha Tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji namamu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan langit menyembah. Mari dengan penuh kerinduan bersama bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, ya Bapa, melintasi semua awan agar sampai tahta-Mu, Tuhan. Mari dengan sungguh dan tulus bersama ku persembahkan kurbanku, segala hormat pujian bagimu. Sembah sujudku, segenap jiwa ya Bapa, sebab Engkau yang Maha Besar, yang Maha
Kami menyembahmu. Haleluya. Allah yang maha tinggi, kuduslah namamu. Haleluya. Segala hormat bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Bapa, malam ini kami merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Berkati kami yang bergabung di dalam Zoom malam ini. Juga teman-teman yang tidak bisa ikut bergabung. Penyertaan-Mu selalu ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Berbicaralah Bapak dan berfirmanlah malam ini, berkata-katalah lewat bibir, lidah, dan mulut hambamu, Kak Ane. Urapi setiap firman yang akan disampaikan, sehingga firman ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sehingga kami terus mengalami perubahan dan pertumbuhan dalam iman. Terima kasih Bapak yang di surga, dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan. Amin. Silakan Kak Anu. Terima kasih. Karena belum di unmute. Ya, Iya oke. lupa. Ya, selamat malam semuanya. Baik. Ya, kita sudah masuk lagi di bulan Desember ya, dan Desember di hari Minggu yang pertama itu biasanya saudara-saudara kita gereja yang dari gereja Katolik, dari gereja Ortodoks, dari gereja Protestan ya, Protestan yang Lutheran seperti itu biasanya memperingati ini masuk memperingati Minggu Advent ya. Dan biasanya ya 4 minggu ya, dari Advent pertama, minggu pertama, hari Minggu pertama sampai sebelum Natal itu 4 minggu yang biasanya ada tema-tema seperti pengharapan, kemudian pertobatan, kemudian iman dan seterusnya ya. Tapi menjelang Natal ini saya pengen kita belajar tentang eh, Bunda Maria ya, tentang Bunda Maria. Kenapa kok perempuan ini begitu hebat, dan mungkin kalau ada waktu lain kali mungkin saya juga ceritakan tentang eh, ini ya, tentang siapa itu, Yusuf gitu ya. Eh, Kenapa kok mereka ini kok bisa dipilih oleh Allah untuk dipercayakan untuk mengasuh Yesus Kristus. Nah, kita bicara sekarang tentang Bunda Maria ya. Kita belajar dari sosok perempuan muda ini ya. Waktu itu dia masih muda banget gitu ya, ketika ketika dia eh, dipercayakan. Nah, nama Maria ya. Katanya Shakespeare itu apa sih artinya sebuah nama ya. Tapi kalau budaya Yahudi itu ternyata nama itu berarti banget buat orang Yahudi. Nama itu dan beberapa budaya-budaya kuno juga, budaya-budaya yang ya yang memiliki kebudayaan kuno juga biasanya nama itu eh, punya arti tertentu gitu ya. Kita tahu misalnya budaya orang Indian di Amerika ya, bahkan mungkin orang Chinese juga seperti itu ya. Nama itu pasti ada artinya gitu, kata yang ada artinya. Beda sama orang Jawa gitu kan ya. Oh, orang Jawa juga ada ya artinya ya. Selamat gitu ya, misalnya supaya supaya selamat. Terus kalau misalnya kecilnya sakit-sakitan diganti namanya gitu, keberatan nama. Jadi orang Yahudi seperti juga budaya-budaya kuno lainnya itu punya memahami bahwa nama itu punya arti ya. Nah, biasanya itu doa. Doa itu bisa rasa syukur kepada Tuhan, bisa juga sebuah harapan misalnya ya. Misalnya ketika Rahel nggak punya anak lama gitu ya. Terus Rahel itu sementara Lea kakaknya udah punya anak, terus Rahel itu berdoa-berdoa minta anak, terus udah gitu dapatlah Yusuf.
Yusuf itu artinya let him add gitu ya, biarlah Tuhan menambahkan. Jadi begitu punya anak satu, dia kasih nama anaknya Yusuf supaya ditambah lagi gitu ya. Atau misalnya kita ingat kakaknya Yakub itu Esau yang artinya berbulu. Eh, tapi juga nama itu juga berkaitan dengan biasanya juga sifat pribadi seseorang, misalnya seperti Kaleb gitu ya, yang dinamakan Kaleb. Kaleb itu kan sebetulnya anjing ya. Seolah-olah dia itu setia kepada satu tuan, kepada temannya si Yosua gitu ya. Dan itu juga tercermin misalnya dalam nama-nama Allah ya. Nama-nama Allah itu misalnya Yahweh itu sendiri kan I am that I am gitu kan, dari kata itu kan ya, Ehyeh Aser Ehyeh. Atau misalnya Jehovah Rafa, Yahweh yang menyembuhkan, atau El Shaddai, Allah yang maha kuasa, dan sebagainya. Jadi atau ketika Hagar itu diusir, atau Hagar itu melarikan diri, bukan diusir ya, yang ketika dia bertemu dengan Error itu dia melarikan diri karena ditindas oleh Mrs. Sarah gitu ya. Dia itu dalam keadaan hamil, dia dalam keadaan sendirian, di padang belantara, terus dia menangis, dan ketika itulah malaikat Tuhan menunjukkan diri kepadanya dan dia berkata, Eroi gitu ya, disinilah aku menemukan dia yang memperhatikan aku. Eroi, dia yang maha melihat gitu ya. Nah, kenapa sekarang ya, kembali ke Maria, kenapa sekarang Maria itu dikasih nama Maria gitu ya. Maria itu artinya pahit ya, Maria, Mariam, Mara gitu ya, itu asal dari akar kata yang sama ya. Misalnya ketika Naomi mertuanya Ruth itu pergi dari Bethlehem ya, ketika Bethlehem kelaparan, dia pergi dengan kekayaan yang ya ada modal lah gitu ya, modal buat mungkin berusaha di negara orang gitu ya. Tapi ketika dia pulang, dia habis-habisan, bukan cuma hartanya aja yang habis, suaminya meninggal, anaknya juga meninggal gitu kan. Ya tentunya kalau orang kaya itu kan kelihatan ya. Orang kaya itu kan kelihatan ya, kita sekarang lihat orang kaya juga beda gitu kan. Paling nggak kalau kita ngelihat, wah mukanya kinclong, tasnya kinclong gitu ya. Zaman dulu juga pasti beda ya orang kaya sama orang miskin. Nah waktu dia pulang gitu ya, tetangga-tetangganya itu sampai nggak mengenali dia, saking bedanya ya. Kelihatan banget bedanya antara orang susah sama orang senang gitu ya. Naomi kah itu gitu ya, sampai seperti itu. Terus Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Allah melakukan semuanya ini. Nyalain Tuhan lagi ya, dia yang pergi dia yang pergi mau-maunya sendiri, pulang habis semua, dia nyalain Tuhan gitu kan. Nah jadi tapi itulah arti Maria, itu artinya pahit ya. Jadi biasanya orang memanggil dirinya Maria itu, atau si Naomi itu memanggil diri, pengen dipanggil Mara gitu ya, atau pahit karena dia mengalami peristiwa. Nah, kenapa Maria dinamakan Maria oleh orang tuanya? Pastilah pada saat itu terjadi sesuatu yang tidak enak ya, terjadi sesuatu penderitaan seperti itu. Nah, Maria ini adalah remaja biasa yang tinggal di daerah Palestina atau di daerah Yudea pada saat itu. Bukan di daerah Yudea, di daerah Galilea pada saat itu. Dan kemungkinan umurnya sekitar masih 16-17 ketika malaikat Gabriel datang kepadanya, sekitar 16-17. Kenapa saya katakan sekitar 16-17? Karena pada umur-umur seginilah seorang perempuan, pada umumnya orang perempuan Yahudi itu menikah gitu ya di zaman itu. Nah, apa sih yang terjadi pada saat itu? Bagaimana situasi masyarakat pada saat itu? Mereka itu miskin, sangat-sangat miskin. Miskin, buktinya apa misalnya miskin? Orang Yahudi biasanya kalau habis melahirkan, perempuan itu mempersembahkan korban pentahiran. Dan kemudian kalau dia ada anak laki-laki, disunat 8 hari, dia juga datang ke Bait Allah dan mempersembahkan korban gitu kan. Nah, korban yang dipersembahkan itu harusnya kan potong lembu gitu kan, terus potong kambing gitu kan ya, kayak orang Indonesia juga ya, kalau Idul Kurban kan, kalau orang kaya kan potongnya sapi ya kan. Ya orang yang biasa-biasa aja juga misalnya potongnya kambing, rada kecilannya, tapi nggak ada yang potong ayam, nggak ada ya. Nah, Maria ini waktu dia melakukan sebetulnya Lukas ini agak rancu ya, jadi pentahiran, dan
juga pentahiran dan juga apa itu penyunatan Yesus itu pentahiran Maria dan penyunatan Yesus seharusnya waktunya beda tapi dijadiin satu sama Lukas ya maklum lah ya karena Lukas bukan orang Yahudi gitu ya jadi kagak ngerti ya nggak apa-apa lah kita maklumi. Nah digambarkan oleh Lukas bahwa pentahiran Maria itu dia mempersembahkan 2 ekor burung tekukur dan itu adalah persembahan yang paling minim untuk rakyat jelata gitu ya. Nah, jadi kita lihat bahwa keadaan Maria dia sangat-sangat miskin. Buktinya apa? Dia mempersembahkan burung tekukur, dia nggak bisa persembahan kambing, apalagi lembu, sapi gitu nggak bisa. Nah, dan umumnya pada saat itu, umumnya masyarakat kebanyakan berada dalam kemiskinan. Apalagi ditambah penindasan Romawi. Pajaknya juga banyak, pajaknya juga 2 kali. Yang pertama pajak dari orang Romawi, yang kedua adalah pajak yang diberikan, yang dibebankan oleh Herodes. Herodes pengen cari muka sama orang Yahudi, tapi juga membebani orang Yahudi, yaitu pajak untuk pembangunan Bait Allah yang dibangun oleh Herodes 40 tahun. Tapi duitnya dari mana? Ya menyusahin orang Yahudi. Udah Yahudi dipajakin sama Roma, dipajakin juga sama Herodes. Padahal Herodes yang adalah raja boneka seharusnya ya membela mereka tapi enggak, menambah berat mereka ya. Dan ada ketakutan kalau mau memberontak gitu ya, takut ditangkap ya. Tapi kalau nggak bisa bayar pajak juga ya bisa dijual juga gitu kan. Mungkin mereka jadi budak seumur hidup kalau nggak bisa bayar pajak ya. Jadi nggak ada harapan pada saat itu. Dan itulah sebabnya banyak orang yang namanya Maria, kita lihat di Alkitab. Banyak orang yang namanya Maria ya, Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, Maria siapa lagi itu? Maria mamanya Yakobus gitu ya, banyak sekali Maria. Nah, jadi mereka biasa karena keadaan yang seperti itu. Tetapi apakah keadaan itu mempengaruhi pribadi Maria? Nah, kenapa dia bisa dipercayakan dipakai proyek Allah yang kita bisa bilang bahwa ini adalah proyek yang paling besar, betul nggak? Proyek Tuhan yang paling besar, proyek Allah Bapa yang paling besar, ya kan? Yang pernah ya selain Yesus Kristus sendiri gitu ya, selain Yesus Kristus sendiri, setelah itu adalah Maria ini kan. Nah, kenapa gitu ya? Apakah keadaan itu mempengaruhi Maria? Apakah nama itu mempengaruhi Maria? Kayaknya betul ya kata Shakespeare. Apalah artinya sebuah nama gitu ya. Karena nama itu ternyata tidak mempengaruhi Maria. Kita lihat di Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat yang ke-26. Bisa tolong dibukakan ya. Lukas pasal 1 ayat yang ke-26. Saya bacakan ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu ialah Maria. Jadi digambarkan bahwa diceritakan di sini bahwa Maria sedang dalam pertunangan, artinya mau menikah ya, dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud gitu ya. Nah, ketika malaikat itu, ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu berkata dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Nah, sampai di sini dulu ya, kita perhatikan gini. Yang pertama, dia sedang dalam pertunangan. Seperti pada umumnya orang Yahudi kalau bertunangan itu sebetulnya dia sudah dapat surat nikah. Tapi dia belum betul-betul jadi istri orang itu. Nanti ada upacara perkawinan. Jadi ketika orang bertunangan, sudah keluarlah surat ikatan janji, surat kawin itu sudah keluar gitu ya. Tetapi dia belum betul-betul masuk ke keluarganya orang ini. Jadi si laki-laki itu biasanya datang melamar dan itu adalah namanya pertunangan. Kemudian dibuatlah surat nikah. Dan kemudian laki-laki ini pulang dan dia berjanji akan datang kembali untuk membawa si perempuan ini ke rumah yang sudah dia siapkan. Nah gitu ya. Jadi entah 1 bulan, entah biasanya 1 tahun sih, biasanya 1 tahun. Nah seperti itu. Nah. Ketika itu kita perhatikan ayat 28-29. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Terus Maria terkejut
apa? Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya, coba kita perhatikan di sini. Maria kagak kaget ngelihat malaikat, ya kan? Mestinya ketika misalnya kita ada penglihatan gitu ya, biasanya orang Pentakosta karismatik itu dapat penglihatan ya, yang punya karunia seperti itu ya. Pastilah, walaupun misalnya orang itu orang yang berkarunia penglihatan, tapi ketika melihat sesuatu pasti kaget. Tapi Maria bukan kaget melihat malaikat. Maria kaget karena mendengar perkataan itu. Ya. Dan dia bertanya-tanya dalam hatinya tentang salam itu, tentang kata-kata yang diucapkan malaikat. Maria bukan bertanya-tanya makhluk apakah itu gitu yang aku lihat ini, bukan. Ya. Tapi dia kaget mendengar perkataan itu dan bertanya-tanya apa arti salam itu. Nah, kata malaikat kepadanya, jangan takut hai Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, jadi yang kita lihat pertama, pribadi Maria ini pribadi yang seperti apa sih? Yang pertama, Maria adalah orang yang bergaul karib dengan Allah, sehingga hal-hal yang supranatural menjadi hal yang natural buat Maria. Maria nggak kaget ketika ngelihat malaikat. Itu adalah hal yang biasa buat Maria ternyata. Sehingga dia nggak kaget. Kalau orang nggak biasa kan dia kaget. Ini makhluk apaan gitu kan? Ya. Tetapi yang dia kaget adalah salam, adalah pesan yang tidak biasa yang disampaikan oleh malaikat itu. Jadi Maria bukan orang sembarangan. Jadi kalau Tuhan mempercayakan proyek yang besar kepada seseorang, pastilah orang itu bukan orang sembarangan. Bukan maksudnya Tuhan membuat orang itu menjadi spesial, tetapi karena orang itu sendirilah ya yang dia misalnya mendekat kepada Tuhan, yang dia karena hidup kudus, yang dia karena bergaul erat dengan Allah gitu ya, sehingga dia menjadi spesial di mata Allah dan layak untuk dipercaya sebuah proyek yang besar. Ya, jadi yang pertama, apa yang membuat Maria spesial dan percaya? Maria bergaul karib dengan Allah. Ya, dia tidak kaget, contohnya misalnya ini, dia tidak kaget ketika melihat malaikat datang. Hal yang supranatural menjadi hal yang natural buat Maria, sehingga ketika menghadapi segala tantangan hidup yang ada di zaman itu, Maria mendekat kepada Allah sehingga dia tidak menjadi pahit. Beda sama Naomi. Jangan panggil aku lagi Naomi, panggil aku Mara, sebab yang maha tinggi telah melakukan hal ini kepadaku. Enggak, dia nggak ngomel, dia nggak ngeluh. Dia nggak menjadi pahit dengan keadaan. Mungkin keadaan bisa membentuk diri seseorang, tetapi bukan berarti mempengaruhi menjadi negatif, ya, mempengaruhi menjadi buruk, enggak. Ya, Maria tidak larut dengan keadaan. Iya, keadaan mempengaruhi kita pasti, ya. Tapi apakah kita menjadi pengaruh positif atau negatif itu tergantung kita. Keadaan pada saat itu buruk. Ya, dan itu membentuk Maria, tapi bukan membentuk Maria menjadi pribadi yang buruk, ngomel, mengeluh, ya, enggak, putus asa, enggak, tetapi membentuk Maria mendekat kepada Allah, ya, dan membentuk Maria menjadi pribadi yang Allah kehendaki. Nah, berapa banyak orang yang mengenal Allah hanya dinalar saja, tidak melalui pengalaman seperti Maria. Tidak bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Hanya dinalar saja. Jangankan melihat hal-hal yang supranatural gitu ya. Bahkan mungkin merasakan hati yang bergetar ketika berdoa. Mungkin udah gak berdoa lagi ya. Tapi dinalar saja gitu ya. Seneng dengerin khotbah, seneng dengerin PA gitu ya. Tapi tidak menyediakan waktu untuk mencari Allah secara pribadi. Jangankan melihat hal-hal yang supranatural seperti Maria gitu, melihat malaikat, bercakap-cakap dengan malaikat gitu ya. Tapi bahkan mungkin udah gak ada rasanya lagi gitu ketika berdoa, udah gak ada hati getarnya. Mungkin waktu pertama kali bertobat, bertemu dengan Tuhan, wah, hati tergetar, nangis, air mata, mungkin gitu ya. Orang-orang Pentakosta kan senangnya kayak begitu ya. Sekarang ya udahlah, hausnya tuh haus di pikiran saja gitu. Berapa banyak orang yang
akhirnya jatuh pada seperti itu, hal-hal yang seperti itu. Ya. Ingat ya, ya kita kan gereja Pentakosta ya. Jadi ingat bahwa Pentakosta itu selalu ada pengalaman di situ, ya mengalami Allah. Jangan tinggalkan itu. Dan Pentakosta itu kan ya ekspresif sekali gitu ya. Kita bukan mengandalkan emosi, kita bukan mau mengagung-agungkan emosi, enggak. Ya, tetapi ya pastilah Tuhan menciptakan emosi, itu ada maksudnya. Oke, yang kedua. Ya, yang kedua kita lanjutkan pembacaan kita ya. Nah, Maria terkejut mendengar perkataan itu dan berkata dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, ini berita Natal ya. Nah, kita perhatikan lagi ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Nah, kita perhatikan. Coba saya minta Pastor Daud mundur sedikit ke atas ya. Lukas 1 ayat 18. Ya, jadi Maria ini nanya ketika Maria itu dibilang sama malaikat, Mar, lu bakalan hamil gitu ya. Nah, terus lu hamil anak yang maha tinggi gitu. Nah, Maria itu nanya, gimana caranya? Kan gue belum kawin gitu kan. Seolah-olah pertanyaan yang seperti itu kan ya. Maria tuh polos, tulus, nanya, nggak ngerti. Gimana caranya? Aku belum bersuami. Nah, kita lihat Lukas 1 ayat 18, peristiwa yang hampir sama, peristiwa yang mirip gitu ya, yang hampir sama terjadi pada Imam Zakaria. Ya, Imam Zakaria. Jadi Zakaria ini didatengin sama malaikat yang sama Gabriel, tapi tentu beda tempat ya. Maria lagi di dalam rumah gitu ya. Zakaria ini sedang melakukan liturgi, sedang melakukan ritual. Dia adalah seorang imam, dia di bait Allah gitu ya. Dia masuk ke ruang kudus. Nah, ketika di ruang kudus itulah dia bertemu dengan malaikat. Dan malaikat bilang, Zakaria, istrimu akan mengandung, kamu akan punya anak. Ya, apa yang kamu doakan selama ini, apa yang kamu minta selama ini, kamu akan punya anak gitu. Kamu dikabulkan. Kenapa? Karena buat orang Yahudi nggak punya anak itu bagaikan kutukan. Dan itu menjadi aib. Kamu pasti punya dosa, kamu nggak punya anak. Apalagi dia adalah seorang imam. Ya, tentu ini adalah aib yang lama ditanggung oleh Zakaria dan Elisabeth karena dikatakan mereka sudah tua. Nah, jadi kemudian malaikat Zakaria ya, Bapak Zakaria ini bertanya hal yang kata-kata yang hampir mirip dengan Maria ya. Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur. Wajar kan? Maria tanya, bagaimana hal itu terjadi? Aku kan belum kawin. Biasanya orang hamil itu kawin dulu, punya suami dulu baru hamil gitu kan. Zakaria juga tanya, bagaimana mungkin itu akan terjadi? Gue udah tua, istri gue udah tua, udah menopause, gimana bisa terjadi? Sebetulnya pertanyaan yang hampir sama gitu kan? Ya kan, mirip kan? Tetapi masalahnya adalah malaikat begitu emosi dengan Zakaria gitu ya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang nyata dan yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi pertanyaan yang sama keluar dari motivasi hati yang berbeda. Zakaria yang adalah dalam tanda kutip kita bisa bilang dia adalah hamba Tuhan, pendeta, pastor kayak gitu ya. Dia minta, dia doa, mungkin dia puasa dan dia pelayanan rajin gitu ya. Tapi ketika hal itu terjadi dia nggak percaya. Ya, dan malaikat sangat marah kepada Zakaria, bisu lo. 9 bulan lo dihukum kayak begitu kan Zakaria. Ya, tetapi Maria, malaikat katakan apa? Malaikat katakan, ya Roh Kudus
akan menaungi kamu. Maria, gini caranya terjadinya ya, Roh Kudus akan turun, kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau, ya. Roh Kudus akan taruh itu di dalam rahimmu. Malaikat baik-baik aja gitu sama Maria. Tapi sama Zakaria, malaikat marah-marah dan dia dihukum jadi bisu 9 bulan. Jadi pertanyaan yang sama keluar, ya. Kata-kata yang sama keluar. Tetapi yang membedakan apa? Hati. Ya. Dikatakan kamu nggak percaya. Malaikat itu bilang sama Zakaria, kamu nggak percaya. Jadi Maria adalah orang yang tulus, polos. Jadi ketika dia bertanya, dia bukan bertanya, nggak mungkin lah Tuhan melakukan hal itu, nggak. Tapi dia tanya mekanismenya gimana, caranya gimana. That's all. Pertanyaan dari hati yang tulus, yang polos. Ya, dia tulus gitu ya, dia polos. Nah, sedangkan Zakaria imam penuh dengan pengetahuan, rajin melayani Allah gitu ya. Tapi kok begitu doa dijawab, dia nggak percaya. Nah, dan ketika malaikat katakan, beginilah caranya Maria kamu akan hamil gitu ya. Ayat yang ke 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian Maria menjawab lagi, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, sesungguhnya aku ini dulosnya Tuhan, sesungguhnya aku ini budak, artinya nggak punya hak apa-apa. Kalau seorang pelayan pada saat itu, seorang pelayan itu diupah. Tetapi seorang dulos, seorang hamba, itu hidupnya sepenuhnya milik tuannya. Jadi ada beda ya, kan zaman itu masih zaman perbudakan. Tapi ada juga orang yang bekerja, melayani. Upah seorang pekerja harian itu kan 1 dinar gitu kan ya, jadi ada upahnya, itu disebut pelayan. Tapi kalau dia udah jadi budak, artinya dia sudah terjual penuh milik dari tuannya dan gak mungkin dibebasin kecuali tuannya betul-betul ngebebasin dia. Dan Maria katakan, aku ini bukan pelayan, tapi aku inilah budaknya Tuhan, dulosnya Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Coba kita lihat ya, kita perhatikan ini ya. Ini bukan perkataan yang sembarangan. Kenapa? Buat seorang perempuan pada saat itu, kalau dia hamil di luar nikah, oke, memang pada saat itu ada negara Roma yang pegang undang-undang gitu ya. Walaupun dia mungkin orang Yahudi udah nggak bisa sembarangan ngerajam orang gitu ya, nggak bisa sembarangan ngerajam orang, tapi setidaknya ya, kalau dia nggak mati dirajam gitu ya, mungkin kalau misalnya, wah nggak ketahuan tentara Roma, nggak ada nih, tentara Roma nggak jaga nih, mereka bisa aja gitu ya membunuh Maria. Tapi kalau ada tentara Roma, mereka nggak berani untuk sewenang-wenang gitu ya. Ada polisinya istilahnya itu seperti itu. Nah jadi Maria mungkin aja mati konyol, dilempari batu, dirajam, ya. Atau setidaknya dia menanggung malu seumur hidup. Ya, pada saat itu orang hamil di luar nikah itu nggak biasa. Kalau di sekarang ya di tempat-tempat terutama misalnya di Amerika atau mungkin di Jakarta aja orang biasalah, udahlah gitu ya. Di Manado kayak gitu, biasalah udah hamil duluan nggak apa-apa lah gitu. Tapi pada saat itu nggak seperti itu. Nah, dan Maria ini sedang dalam pertunangan, dia udah punya surat kawin, dia udah jadi istrinya Yusuf dalam tanda kutip, walaupun belum sepenuhnya gitu ya karena belum ada perayaan. Pertama, dia bisa kehilangan nyawanya. Kedua, dia bisa kehilangan Yusuf dan kehilangan harga dirinya. Ya, dia bisa mempermalukan dirinya sendiri, dianggap rendah sama orang, dan gak akan ada orang yang mau sama dia lagi. Dan dia bisa mempermalukan juga mama papanya, keluarganya. Jadi ini adalah suatu resiko yang sangat besar, tapi dia berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Maria adalah perempuan yang berani mempertaruhkan nyawanya demi kehendak Allah. Jadi buat Maria tidak ada agenda pribadi. Buat Maria satu-satunya agenda, satu-satunya ambisi, satu-satunya tujuannya hanyalah tujuan Allah. Hanyalah rencana Allah. Maria nggak punya agenda pribadi. Dia singkirkan tujuan rencananya 1 tahun ke depan untuk menikah sama Yusuf. Itu bisa hancur berantakan. Dia bisa ditinggalkan oleh orang yang dicintainya Yusuf.
Dan pada saat itu untuk menjadi janda punya anak itu nggak mudah. Buat Maria nggak ada agenda pribadi, yang ada adalah agendanya Allah. Ya. Nah, dia katakan, malaikat katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Maria menjawab, Maria meresponi, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Jadi ketika malaikat katakan, ini misi Allah dan buat Allah nggak ada yang mustahil. Oke. Maria langsung bilang, oke. Tapi pada saat ini banyak orang-orang yang memutarbalikan hal ini kan. Kata-kata frase bagi Allah tidak ada yang mustahil buat orang Kristen sekarang dibalikin. Kalau orang Kristen punya ambisi pribadi, punya agenda pribadi, punya kemauan pribadi, terus minta sama Tuhan. Tuhan minta dong, jadiin ini. Minta kerjaan, minta jodoh, minta ganti mobil baru. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Walaupun gaji gak cukup, mau cicil mobil baru, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Orang Kristen kebalikan sekarang. Padahal kata-kata ini keluar sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu ketika Allah punya rencana dan manusia gak tahu gimana melakukan kehendak Allah. Bisa. Kalau kamu mau nurut, bisa. Tujuan Allah pasti akan terlaksana dalam hidupmu. Kalau asal kamu mau. Begitu kan? Allah punya rencana dan manusia tinggal melakukan. Gak ada yang mustahil. Tapi sekarang dibalik. Manusia punya rencana, suruh Allah yang melakukan. Kata-kata ini keluar. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ini juga kata-kata daripada Yahweh yang berteofani kepada Abraham. Ketika itu Abraham dijanjikan, kamu akan punya anak. Dan Sarah yang nguping itu ketawa, hihihi, gimana bisa ya, gue udah tua gitu kan. Sarah itu ketawa seperti itu. Dan ketika malaikat Tuhan mendengar, dibilang, adakah yang mustahil bagi Allah? Allah punya rencana buat Abraham. Allah punya rencana buat Maria. Gak ada yang mustahil, asal mau. Nah, ya, jadi orang sekarang memutarbalikan. Ada agenda pribadi, Tuhan yang lakukan. Ayo dong Tuhan, gak ada yang mustahil, gitu ya. Maria tulus, Maria berani, Maria mengasihi Tuhan dan all out buat Tuhan. Ya. Kasih Maria itu dinyatakan dalam tindakan. Kalaupun aku harus mati, gak apa-apa. Ya. Seringkali kita tuh bilang, ya kita tuh menekankan Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita. Tapi apa kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mau all out buat Tuhan? Kalau Tuhan misalnya suruh, ayo korbankan apa yang paling berharga dalam hidupmu. Apa? Mungkin itu ego kita. Mungkin itu ketika Tuhan bilang, ayo ampuni seseorang. Enggak, aku enggak akan mengampuni. Kita enggak mau berkorban. Gak mau potong, gak mau berkorban buat Tuhan, gak mau sembelih daging kita. Ya udahlah, Tuhan mengasihi. Tapi ketika Tuhan minta supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Allah minta supaya Bapa minta supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tuhan itu mustahil, gitu ya. Tapi kalau kita minta, tidak ada yang mustahil, ya. Kita belajar lagi tentang pribadinya Maria. Yang ketiga, yang pertama, Maria itu orang yang bergaul dengan Allah. Yang kedua, Maria itu orang yang hatinya itu tulus, hatinya itu all out buat Tuhan. Ya, yang ketiga, Maria bukan orang yang reaktif. Ya, artinya dia adalah orang yang matang, walaupun umurnya masih muda, orang yang dewasa, orang yang bijaksana. Misalnya, ketika di Lukas 2 ayat 19, misalnya, ketika Maria melahirkan. Kemudian dia melahirkan tentunya di seperti garasi gitu ya, kandang ternak gitu ya, garasi gitu ya. Kandang keledai. Nah, Lukas 2 ayat 19 gitu ya. Itu kan di padang-padang belantara itu ada gembala-gembala yang mengembalakan domba. Ya jauh di padang gitu ya. Gembala-gembala itu menggembalakan domba. Dan gembala ini didatangi oleh konsernya malaikat.
Ya, kemudian malaikat itu bilang, tuh di sebelah sana tuh, di kampung sana tuh ada yang melahirkan. Tandanya gimana? Bayi di palungan. Nah, dan gembala-gembala ini setelah selesai ngelihat konser di langit gitu ya, terus kemudian dia masuk ke kampung dan dia nyari. Nah, ketika mendengar kesaksian gembala, pasti gembalanya heboh kan? Ya kan ngelihat malaikat konser aja di atas, kita ngelihat konsernya siapa gitu kan ya, konsernya siapalah, penyanyi siapalah, kita heboh. Apalagi ngelihat konser malaikat, heboh. Wah, mana nih, heboh. Masuk dan dia menemukan ibu, ayah, dan bayi seperti yang digambarkan malaikat di palungan. Maria dan gembala itu cerita, wah tadi ada konser loh, kita dikasih tahu loh, gini loh. Tapi Maria apa? Reaktif? Enggak. Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya. Dan ini adalah kebiasaan Maria. Contoh misalnya, ketika Yesus umur 12 tahun, ya, waktunya bar mitzvah, dibawa ke bait Allah, diuji sama rabi-rabi gitu kan ya, dikasih pertanyaan, lulus nggak nih? Kalau lulus oke. Ya sudah, kalau nggak mesti ngulang kalau nggak lulus. Nah, kemudian ternyata Yesus nyantol di bait Allah. Mereka pulang, Yesus nyantol, nggak ikut dalam rombongan. Ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak biasanya kalau kita punya anak, mungkin kalau kita punya anak umur 4 tahun, 5 tahun, balita gitu ya. Misalnya kita lagi jalan ke mall. Anak kita hilang. Misalnya umur 4 tahun, 5 tahun. Wah, kita bingung kan pasti kan. Wah, nyariin, ya kan. Begitu ketemu, wah, lega. Umur 4 tahun, 5 tahun. Siapa yang salah? Pasti mama papanya gitu ya. Tapi kalau 12 tahun, anak hilang di mall, yang salah siapa? Anaknya pasti kan. Kenapa lu nggak deket-deket? Kamu tuh kemana aja? Iya kan? Beda kan? Umur 5 tahun kalau hilang di mall sama umur 12 tahun kalau hilang di mall. Kalau umur 5 tahun dia hilang, mungkin kita masih cari-cari dan kalau ketemu kita peluk. Tapi kalau umur 12 tahun, 13 tahun, begitu ketemu kita marahin. Kenapa? Karena menurut kita dia sudah bisa tanggung jawab gitu kan. Nah, dan harusnya misalnya kalau mau kemana pasti pamit, jangan buat kita sibuk nyariin. Dan begitu juga Maria dan Yusuf gitu ya. Yesus umur 12 tahun nyantol di bait Allah, mestinya ikut pulang nyantol di sana. Ya. Dan sebagai emak-emak ya seperti pada umumnya, Maria mungkin Maria dan Yusuf mungkin aduh gitu ya. Yesus, aduh sus, kenapa sih kamu tuh kok nggak bilang dulu? Tapi kan langsung dijawab kan. Aku harus ada di rumah Bapakku. Dan apa yang ini kan Maria, reaksinya Maria gimana? Maria menyimpan semua itu dalam hatinya. 2 kali kan dikatakan seperti itu. Artinya ini adalah kebiasaannya Maria. Maria bukan orang yang reaktif. Dengar sesuatu yang spektakuler, luar biasa, ada konser malaikat, disimpan. Nggak perlu woro-woro. Ketika mendapatkan reaksi yang nggak enak, ya dari Yesus anaknya, dia juga diam. Mendengar sesuatu yang luar biasa, bereaksi wajar, tetap tenang. Mendengar sesuatu yang kritik, sesuatu yang buruk, tetap tenang. Ya, dipuji, wah pelayananmu luar biasa, tenang, wajar. Dikritik, lu doktrin lu sesat lu, tetap tenang. Ya, nggak usah reaktif, kayak Maria. Ya. Dipuji tetap tenang, dikritik tetap tenang. Ya. Dengar sesuatu, wah pendeta itu jatuh tuh, pendeta itu melakukan ini nih, pedofil, bla 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 bla, tetap tenang. Ya, kalau kita nggak tahu ngapain sih kita sebar-sebarin berita, tetap tenang. Ya, jaga mulut, jaga telinga, jaga mata. Kalau kita ingin jadi bejana yang dipakai Tuhan luar biasa seperti Maria. Hidup suci, hidup taat, bergaul erat, bergaul karib dengan Allah. Ya, jaga hidup dan tetap terkoneksi dengan Allah. Itulah kunci. Kenapa kok Maria bisa dipercaya? Gak banyak, Maria bukan orang yang banyak omong, bukan orang yang banyak mulut, tapi orang yang tegar, orang yang bijaksana, orang yang melekat. Sehingga dia tidak takut apapun yang terjadi kalau ini kehendak Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataan. Ya. Dan dalam diamnya Maria,
dalam tenangnya Maria, lihat pembelaan Tuhan. Maria tidak ditinggalkan. Dalam misinya Tuhan sediakan segala sesuatu. Yusuf tidak meninggalkan Maria. Apa yang mereka perlukan Tuhan sediakan. Ya, dengan cara misalnya orang Majus datang, memberikan emas dan sebagainya, itu adalah modal buat mereka. Ya. Dan nama itu tidak mempengaruhi Maria. Situasi itu tidak mempengaruhi Maria secara buruk. Situasi yang buruk tidak mempengaruhi Maria secara buruk, tapi membentuk dia menjadi pribadi yang cemerlang. Ya. Oke, baik. Sampai di sini renungan kita malam ini. Saya ajak kita untuk berdoa sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami merenungkan kembali Tuhan, mendekati Natal ini kami merenungkan kembali. Khususnya pribadi Maria. Kami belajar sesuatu Tuhan dari Bunda Maria yang berani. Seorang yang bijaksana, seorang yang matang. Dan pantaslah kalau Bapa mempercayakan proyek besar Bapa kepadanya. Tuhan tolong supaya kami juga bisa dipercaya. Kami juga menjadi pribadi-pribadi yang tulus. Pribadi yang bergaul karib dengan Engkau. Dan pribadi yang all out buat Engkau. Orang yang gak punya agenda pribadi. Bersihkan segala motivasi di dalam hati kami, biarlah tujuan kami hanyalah tujuan-Mu dan tidak ada agenda pribadi sama sekali. Biarlah hidup kami seluruhnya untuk menyenangkan hati-Mu. Sehingga Engkau bisa memakai kami dengan bebas Tuhan. Engkau bisa memakai kami dengan sesuka-Mu, sekehendak-Mu, seturut rencana-Mu. Tanpa terhalang dengan segala rencana-rencana kami pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Ajar kami menjadi hamba yang berani. Menjadi hamba yang setia. Seperti yang dicontohkan oleh Maria. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saya serahkan kepada yang bertugas. Ya, terima kasih Kana atas apa yang telah dibawakan malam ini. Ya, kita belajar seperti Maria, sesuai dengan apa yang kita diajarkan, 3 pilar kita, yaitu kesucian, kemudian tanggung jawab, dan akhir kita menuju kepada langit baru. Oke, untuk teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin silakan, atau memberikan kesaksian, silakan, masih ada waktu. Ya, malam ini kita ada. Ya, gimana, Kak? Kekunci ya videonya ya, sorry, kekunci tadi, nggak sengaja kecentang. Udah bisa dinyalakan kok Kak Sony tadi videonya. Saya pencet-pencet kok nggak bisa. Sorry, tadi kepencet sama saya, kayaknya kekunci. Malam Kak Sony. Oh ya, Malam-malam videonya dikunci. di stasiun. Oke, malam. Malam, Iya, Kak Son. malam. Udah sampai stasiun Malam. mana ini? Stasiun Semarang. Oh, udah Stasiun sampai Semarang. Stasiun ini apa namanya? Cirebon. Cirebon, sampai ngomong Semarang. Oke. Semangat. Ya, silakan teman-teman yang bertanya, silakan. Atau yang memberikan kesaksian atau apa? Saya mau tanya sedikit. Ya, silakan Bu Didi. Tadi Kak Ano bilang Maria itu artinya itu pahit. Saya baru dengar. Saya pikir Maria itu kan belakangnya Ria. Ria itu kan gembira. Jadi Maria itu orang yang selalu bergembira. Ternyata orang yang pahit. Dalam arti pahitnya yang bagaimana Kak Ano? Saya pikir nama Maria itu sudah, wah, udah mantap gitu. Ternyata artinya pahit, saya baru tahu. Toh pahitnya itu dalam kepahitan hidup atau pahit, pahit yang bagaimana? Ya, penderitaan. Jadi kayak Naomi kan mengalami penderitaan. Maria kan waktu itu keadaannya seperti itu ya. Tadi saya jelaskan penjajahan Roma dan lain sebagainya, kemiskinan. Iya. Atau juga misalnya saudaranya Musa, Maryam. Itu kan lagi mereka dalam
ketertindasan perbudakan Mesir kan. Jadi Oh, keadaan penderitaan itulah yang akhirnya banyak membuat orang itu pada saat itu diberi nama Maria gitu atau Maria oh, Mara. Maria, Ria. Saya pikir Ria itu kan bergembira Ria. Iya, tapi karena ini ya, karena itu adalah banyak di toko-toko di Alkitab yang namanya Maria, seperti yang bagus-bagus ya, kayak Maria Magdalena gitu ya, pribadinya kan bagus gitu ya, atau Maria dan Marta gitu ya. Jadi karena banyak Maria di dalam Alkitab yang jadi contoh-contoh perempuan-perempuan yang bagus gitu ya, ya pribadinya. Akhirnya orang Kristen banyak yang kasih nama Maria gitu, tanpa mungkin Iya. betul-betul. Oh, saya baru ngerti Maria itu artinya pahit. Iya deh, gak usah Ipar kasih saya nama Maria nanti kalau ada cucu perempuan. lihat kamus dulu, Bu. Lihat kamus Alkitab dulu, coba. Itu nama Ipar, permandian saya, Bu Lili. Ya, Jadi Nama orangnya baptisnya. suka pemarah, pahit juga. Bener ya. iya. ipar Saya saya pikir, adanya Kak Sony itu, adanya Pak Sony itu namanya Fani Prihatini. Ya, Prihatini gitu ya namanya. prihatin. Ya, kenapa dikasih nama Prihatini? Ya karena pada saat itu keadaan keluarga ketika dia lahir prihatin, Memprihatinkan. prihatinkan gitu. Hmm. Oke, saya udah jelas ya Bu Lili ya. Nama Maria Terima ya. kasih, Bukan terima pria ya. kasih. Oke, yang lainnya ada yang ingin bertanya? Mungkin Telan atau Pak apa? Ada nih Desi ada hadir. Puji Tuhan. Tadi katanya masih sibuk kerjaan. Puji Tuhan bisa hadir. Bu Mantap. Lisa, Bu Lisa malam ini ada pertanyaan Bu Lisa atau Pak Hadi atau Bu Wina yang dari Hong Kong atau teman-teman dari DTU, persilakan. Ini saya bagi Saya dikit tanya, ya. Oh, ntar dulu. Oke, Ya, Lisa ayo. duluan kalau gitu. Ya udah duluan aja. Yuk, Bu Lisa duluan, ayo dikasih. maaf ya, aku mau tanya ini ke Ana. Janji keselamatan itu sebenarnya sudah dimulai sejak zaman perjanjian lama ya Kak Ana ya. Terus dikegukan sama kelahiran Tuhan Yesus begitu ya Kak Ana. Sebab kalau saya baca ini mengenai kisah apa air bah itu kan kayaknya setelah air bah itu kan ada perjanjian antara Tuhan sama Ngabingu ya kayaknya untuk janji keselamatan terus untuk berkembang biak terus memenuhi bumi dengan segala isinya itu apa ya benar begitu Kak? Tolong penjelasannya Kak Ana. Nah, keselamatan ya. Tadi Bu Lisa tanya, keselamatan itu dimulainya kapan gitu kan ya, kalau saya nggak salah. Nah, keselamatan itu dimulainya, janji keselamatan itu dimulainya persis setelah kecelakaan terjadi. Kebalikannya keselamatan kan kecelakaan kan. Selamat sama celaka gitu kan kebalikannya ya. Nah, kapan kecelakaan itu terjadi? Celaka itu terjadi kapan? Ya ketika manusia itu di Taman Eden melanggar, memberontak kepada Tuhan. Memetik buah itu dalam tanda kutip itu kan semuanya sebetulnya adalah lambang-lambang ya. Jadi memakan buah itu melanggar perjanjian dengan Tuhan dan disitulah kecelakaan itu terjadi, celaka atau maut itu terjadi. Nah, di situ juga janji keselamatan itu diberikan. Janji-janji yang pemenuhannya adalah ketika Yesus naik ke kayu salib. Pemenuhannya itu. Penggenapannya itu. Gitu. Terima kasih Kak. Oke, selanjutnya Desi, ayo silakan. Gini ya, kan beberapa waktu yang lalu kan aku kan ambil case penerjemah gitu kan, terjemahan ini tulisan gitu. Nah, waktu ngambil tulisan itu, waktu ngambil case itu, aku tuh mikirnya gini, karena gaji yang reguler aku kerja itu kan cukup buat hidup aku gitu. Jadi kalau ada lebihnya seperti cash lebih kayak gini ya, itu biasanya aku kasih persembahan gitu kan. Biasanya semuanya aku persembahkan. Nah, kemarin kan disuruh hitung-hitung tuh 2 minggu itu disuruh hitung-hitung tuh itu
honor kita berapa gitu. Terus aku hitung-hitung-hitung, ada 16-an ribu ya. Terus itu mulai di hati tuh kayak gini, 16 ribu lumayan loh. Apa ini semuanya dikasih gitu ya? Kan sayang juga, padahal aku kan ngejar penerjemahan kadang ngejar sampai jam 12 malam gitu kan, pulang masih ini gitu kan. Tapi tadi Kak Ane bilang, ya proyek kecil gini aja kita perhitungan sama Tuhan, gimana mau dikasih proyek yang besar gitu loh. Jadi ya dikuatkan gitu ya, ditegur sama Tuhan gitu. Sebenarnya kalau gaji yang aku kerja di Depnaker itu udah cukup gitu loh. Ngapain aku mesti apa sih namanya, nggak mau ngambil lagi dari yang honor yang ini gitu loh. Harusnya kan nggak kayak gitu ya. Terima kasih lah firman Tuhannya hari ini. Gitu aja kok. Ya, thank you, Desi. Luar biasa. Saya Ya, hati juga yang tertegur kok waktu persiapan ini tadi sore, saya juga tertegur kok. Jadi ini kan saya lagi apply untuk S3 gitu ya, dan eh, saya nggak tahu apakah sekolah itu akan menerima saya atau enggak gitu ya. Saya berharap sekolahnya mau menerima saya gitu ya. Karena dari situ banyak teolog-teolog yang luar biasa gitu. Waktu saya cari-cari di YouTube perbincangan-perbincangan mereka, wow, keren-keren banget gitu ya. Aduh, saya pengen banget. Duh Tuhan, saya pengen banget bergabung sama mereka gitu ya. Tapi saya tertegur. Tujuannya apa sih sekolah gitu? Iya sih ya. Masa gua mau masuk jajaran teolog tujuannya cuma itu ini banget gitu. Agenda pribadi banget. Enggak Tuhan ampuni gitu. Jadi pokoknya semuanya tujuannya buat engkau. Enggak ada agenda pribadi gitu. Keterima boleh, enggak boleh. Diakui orang boleh, enggak juga boleh, terserah gitu. Jadi kalau saya sekolah, tujuan saya adalah untuk memperlengkapi jemaat Tuhan, bukan untuk masuk jajaran orang-orang tertentu gitu. Buat saya, ya sih, ngapain ya. Jadi waktu saya ngelihat percakapan mereka, wow keren, pengen ya gitu. Tar dulu, langsung diingetin kayak gitu. Ya memang itu, jadi nggak ada agenda pribadi, jangan ada agenda pribadi. Ketika ada agenda pribadi, Tuhan langsung tegur. luar biasa. Oke, thank you. Saya juga sedikit tadi sore ngobrol-ngobrol sama istri ya, keluar kita makan. Nah, terus dia ngomong, kok baru selesai satu, ada lagi satu masalah datang. Anak saya kan kemarin baru selesai check up dari sekolahnya. Nah, dari sekolahnya check up selesai, ada protein dari kencingnya itu sama eh, apa? Sh- eh, 血什么球啊，血球啊, apa ada kayak protein dan seperti darah gitu. Check up dari sekolahnya. Nah, waktu itu memang pas di check up dia lagi ada datang bulan MC-nya datang. Nah, terus akhirnya kata dokternya ini di check up lagi aja setelah MC-nya selesai. Baru kemarin kita ngambil hasilnya tetap ada proteinnya +1 dan kadar ada apa yang keluar dari di darahnya kencingnya ada darah itu Hemoglobin ya, kok ya. bukan. Jadi kayak ginjal ada masalah. Nah, baru istri kemarin kena masalah istri, sekarang tambah satu lagi. Atau sisi bilang, kenapa ya hidup ini nggak pernah tenang ya? Satu belum selesai, ada satu lagi. Saya bilang, ya beginilah hidup. Dan terus tadi ya saya jadi dikuatkan ya dengan ajaran Maria tadi ya. Maria tidak langsung gelabakan. Saya tadi belajar nggak gelabakan juga. Saya bilang, Tuhan, kau yang tahu lah yang baik gimana. Jadi ya, dulu kan saya langsung nyari-nyari dokter, tanya-tanya teman, langsung kelabakan sana sini, tanya teman dokter nih gimana ya, gimana. Tapi saya setelah dengar berita itu saya belajar untuk Tuhan, inilah hidup. Jadi ya biar engkau yang tentukan mana yang terbaik. Jadi kemarin dirujuk dari rumah sakit, dari kliniknya dirujuk ke rumah sakit Tungguo. Nah, itu kan ada Tungguo, Tungguo Isoyen. Rumah sakit cukup bagus kita itu. Dirujuk ke sana untuk dicek. Ya jalanin aja. Jadi hidup ini ya seperti ini, seperti dari firman diajarkan kita harus tulus, dekatlah sama Tuhan, tulus dan nggak gerabakan. Jadi ya tenang, itu sih. Yang lainnya ada yang mau kasih apa respon atas firman hari ini? Memang luar biasa ya, hidup ini memang banyak kaget-kagetan yang bisa yang kita nggak mengerti kadang. Ada ya
masih ada waktu. Kalau memang tidak ada, nanti kita akan tutup. Kalau ada, silakan. Kak, saya mau tanya. Ya, silakan. Ini, tapi tolong jangan diketawain ya. Saya mau tanya, apa ini juga disebut ketulusan ya, Kak Angga ya? Kalau misalnya seperti saya ya, apa ya ini contoh ya waktu aku apa masih kasus waktu corona masih merajalela kan pertama kali itu kan kejadian itu kan terjadi di keluarga saya kebetulan juga di tempat pekerjaan saya itu orang yang pertama kali kena imbas corona itu kan anak saya putri saya ya terus waktu kan semua orang kan harus apa harus diistirahatkan selama 2 minggu nggak boleh kerja nggak boleh bergaul sama apa diisolasikan kan ya tapi pada waktu itu kan semua orang pada ketakutan ya karena pertama kali itu Taiwan terjadi ya apa semua pada kalau semua pada isolasikan keluarga saya suami takut, anak saya juga takut, tapi heran ya, saya bisa tenang. Cuma yang saya pertanyakan, kenapa saya bisa apa memberi ketenangan bagi mereka, tapi kalau saya sendiri, misalnya kena apa persoalan, saya gampang apa ya, nggak bisa ngomong ke orang lain, termasuk bukan buat suami saya, buat putri saya atau orang lain. Cuma saya bawa diam aja, tapi kadangku kayak punya apa semacam kalau kayak apa ya semacam pergumulan gitu kalau kalau ini semacam ini kalau kalau Kak Ana gimana gimana caranya Kak apa juga maksud saya harusnya gimana gitu untuk orang lain kok saya bisa tapi untuk diri saya sendiri kadang kalau saya mengalami sendiri kok saya kadang masih dalam apa pergumulan gitu ya Maksudnya orang lain bisa itu gimana? Kalau untuk orang lain bisa maksudnya gimana? maksud saya kalau ya seperti yang kayak kakak saya apa contohkan tadi ya saya bisa memberi ketenangan buat orang lain biar orang lain itu bisa tenang ya nggak berpikiran yang nggak punya apa sampai dampak yang lain tapi untuk saya sendiri seandainya orang saya kerimbas sesuatu saya bahkan mengalami pergumulan gitu loh kayak ini ya akhir-akhir ini kasus kakak saya ya, kakak saya meninggal saya nggak bisa memberi apa pertolongan juga saya nggak bisa pulang Indo, juga kondisi perekonomian saya ya pokoknya macam-macam lah. Saya nggak bisa ngomong sama suami, nggak bisa ngomong sama anak, cuma bisanya diam-diam di kamar nangis yuk. Saya gumuli sendiri yuk. Itu gimana saya? Bisa bisa gini sama orang tapi untuk saya sendiri kok saya sendiri bergumul gitu loh. Ya, memang kan kita untuk Ini gimana sih? semua juga seperti itu. Kayak saya khotbah itu ya lebih mudah, tapi prakteknya ya susah kan. Jadi ya memang kita harus praktek gitu. Bukan cuma bisa nasehatin orang, ngotbahin orang, tapi ya yang paling susah adalah melakukannya. Ya mungkin Bu Lisa juga seperti itu untuk nasehatin orang, nguatin orang gitu ya. Ya itu mungkin lebih mudah, tapi untuk mempraktekkan itu ke diri sendiri ya itu ya bukan cuma jadi ya Tuhan juga nuntut bukan cuma kita itu pinter gitu ya kata orang Jawa tuh gajah dipelangkoni iso khotbah tapi nggak iso ngelakoni. Nah, hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari itulah melatih kita untuk kita juga bukan cuma bisa ngomong aja, berteori aja, tetapi juga bisa melakukan betul-betul dipraktekkan. Nah, soal misalnya Bu Lisa nggak bisa ngomong sama orang, ya memang nggak semua masalah itu perlu diomongin sama orang, tapi juga ada hal-hal yang kita bisa sharing. Nah, kalau kita sharing sama orang, mungkin kalau suami bisa diajak berbagi beban, saya nggak tahu suaminya Bu Lisa kayak gimana, tapi kalau suami bisa diajak berbagi beban, nggak ada salahnya untuk cerita sama suami. Tapi kecuali kalau misalnya suaminya begitu diceritain malah nambah gitu ya. Kan kita nggak tahu juga orangnya kayak gimana. Nah, itu. Jadi bisa jadi pasangan kita kalau memang sejalan di dalam Tuhan kita bisa sharing berbagi beban, berbagi pemikiran, bahkan itu mungkin bisa menjadi berbagi jalan keluar gitu. Gitu Bu Lisa. Terima kasih.
Sudah jelas ya, Bu Lisa ya. Ya, terima kasih. Oke, oke. Masih ada satu orang lagi terakhir. Kalau nggak ada, kita akan tutup. Soalnya saya boleh tanya, tapi agak menyimpang. Boleh nggak? Ya, Boleh. silakan. Menyimpang dari hari ini, dari khotbah hari ini. Saya mau tanya masalah ini, Kak. Kalau di perjanjian lama, kejadian 8 ayat 21 sampai 22 itu kan dikatakan ya, kalau Allah itu menyesal untuk telah mengirim air bah dan memusnahkan bumi ya. Maaf, ini keluar dari dari tadi ini ya. Kalau di sini kan dikatakan kalau Allah itu menyesal dan untuk menghubungi dan nggak akan mengulang lagi ya. Tapi kenapa seperti ini Sodom Gomora itu Allah juga kembali memusnahkan. Apa maksud saya ini gini kok? Menyesal itu karena mengurungkan air bah aja atau menyesal telah memusnahkan umat manusianya kak? Kok terjadi lagi sampai kasus Sodom Gomora? Kalau kasus air Maaf bah ya. itu nggak apa-apa. Kalau kasus air bah itu digambarkan bahwa itu seolah-olah seluruh bumi. Jadi Tuhan itu seperti meriset. Kalau awalnya Tuhan itu memulai bumi ini dari Adam dan Hawa, setelah air bah Tuhan itu memulai bumi ini dari keluarganya Nuh. Jadi di reset. Persis sama gitu. Jadi seolah-olah seluruh umat manusia itu dihabisi pada saat itu. Kalau Sodom dan Gomora itu kan cuma lokal, nggak seluruh bumi gitu. Cuma kota Sodom dan kota Gomora, kota-kota lainnya enggak gitu. Nah, kadangkala Allah melakukan itu ketika kejahatan manusia itu sama seperti misalnya zamannya Nuh ya. Kejahatan manusia itu sudah keterlaluan sehingga Allah harus menghukum. Nah, begitu juga kejahatan manusia itu keangkuhan Sodom dan Gomora itu sudah keterlaluan ya. Jadi kejahatan Sodom dan Gomora, kalau Nabi siapa itu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, saya lupa ya, itu intinya bukan sekadar ya soal homoseksual aja. Banyak orang mengira itu intinya di homoseksual, tapi saya bilang iya itu ada, tapi bukan sekedar itu, lebih dari itu. Apa itu? Keangkuhan orang Sodom dan Gomora itu begitu angkuh. Dan kesombongan inilah yang sama kan, Lucifer juga sombong, dan kesombongan inilah yang membuat Allah itu geram dan menghabisi Sodom dan Gomora yang udah nggak bisa bertobat lagi. Jadi untuk dosa-dosa yang sudah nggak bisa dibenerin lagi, misalnya ketika misalnya Tuhan menghabisi menggenosida bangsa Amalek, kenapa kok dibuat genosida menghabisi seluruh suku? Kita lihat sejarahnya, misalnya dikatakan kepada Abraham, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Jadi Tuhan melihat ada sampai titik genap kedurjanaan, sampai genap, sampai betul-betul nggak bisa bertobat, dosa yang nggak bisa dirubah lagi, nggak bisa diperbaiki lagi, barulah di situ Tuhan betul-betul menghabisi gitu. Nah jadi bukan seluruhnya ya, berbeda ya. Nanti di kisah Nuh itu kan Tuhan berjanji tidak akan menghabisi umat manusia. Jadi Sodom dan Gomora itu bukan umat manusia, bukan umat keseluruhan umat gitu ya, tetapi hanya 2 kota gitu. Kalau banjir besar Nuh itu seolah-olah seluruh umat manusia, dan dimulai lagi dari seperti Adam dan Hawa, ini dari keluarga Nuh gitu, dimulai lagi. Dan kita bisa lihat bahwa setelah itu ada silsilah, jadi 70 bangsa keluar dari keluarga Nuh gitu ya. Jadi orang Yahudi ini memahami bahwa bangsa di dunia itu ada 70. Nah, digambarkan di situ ada 70 bangsa keluar dari dari Nuh gitu. Dimulai lagi sesuatu yang baru. Terus bagaimana dengan kalau misalnya dijabarkan dengan hari ini penggenapan ini Kak, di Wahyu yang bahwa bumi akan dimusnahkan Iya, terus betul. apalagi baru bumi baru itu, terus ini gimana Kak? Jadi memang Tuhan itu berjanji bahwa
Bentar ya, saya bukakan ayatnya ya di Kejadian 9 gitu ya, Kejadian 9 ya. Ini seolah-olah kayak sebuah anugerah ya, padahal sebetulnya ancaman. Tuhan lagi ngancam ternyata ya. Ampun. Bentar, portion of screen, share, oke, nah ini ya. Nah, ini ayat 15 ya. Kelihatan ya. Maka aku akan Kejadian 9 ayat. Mereka berjanji. Ya. Sehingga tidak ada lagi sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jadi Tuhan itu berjanji bahwa Tuhan itu tidak akan menghukum bumi dengan air bah lagi. Tuhan berjanji, ya. Nah ini, maka kuadakan perjanjian dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada lagi yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ya, Tuhan berjanji, Tuhan bilang, aku nggak akan lagi menghukum bumi dengan air bah. Ya, jadi kalau manusia bandel, Tuhan nggak akan hukum dengan air bah lagi, nggak akan. Tapi itu bukan sebuah penghiburan, itu sebetulnya sebuah ancaman. Ya, karena kenapa? Tuhan memang nggak akan hukum dengan air bah lagi, tapi Tuhan hukum dengan api. Kalau air bah, Nuh masih bisa buat bahtera, tapi kalau api, Nuh buat bahtera juga pasti habis dimakan api gitu. Ya, jadi kayak orang tua gitu, kayak orang tua ya. Kamu kalau nakal, ya, mama nggak akan kasih kamu uang jajan, oke? Ya, sekarang karena kamu nakal, hari ini tidak ada uang jajan, ya, jangan nakal lagi ya. Ya, udah nggak nakal. Ingat ya, kalau kamu nakal lagi, mama bukan hanya nggak kasih uang jajan, tapi apa? Mama ambil sepeda motor kamu, misalnya kayak gitu. Kan di surat Petrus kan dibilang bumi ini akan habis dengan api. Nah, bumi inilah yang akan jadi neraka. Jadi tidak akan habis dengan air bah lagi, enggak, tapi dengan api, katanya Rasul Petrus bilang begitu. Bumi ini akan unsur-unsur di dalamnya itu akan hilang lenyap semuanya. Nah, ini ya, misalnya di surat Petrus. Nah, ini 2 Petrus 3. Nah, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam api, dan bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Jadi ini firman-Nya Tuhan tuh katakan, ya Tuhan nggak akan, kalau kamu nakal lagi tuh aku nggak akan hukum kamu kok dengan air maksudnya, tapi dengan api gitu. Aku nggak akan hukum kamu dengan air bah lagi kok, sungguhan janji kasih pelangi, janji aku nggak akan kasih kamu air bah. Tapi apa? Tapi api gitu. Nah, jadi jika segala sesuatu ini kan hancur secara demikian pakai api. Apa sih yang nggak bisa habis sama api? Semua bisa leleh sama api, ya kan? Mau logam, mau apapun, apalagi badannya manusia dikremasi aja udah habis. Segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit dan baru dan bumi yang baru, ya. Jadi betapa suci dan salehnya kita harus hidup untuk apa? Untuk mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi kedatangan hari Allah itu ternyata relatif, tergantung kita. Tergantung kita kan, kita mempercepat atau enggak. Di situ dikatakan, firman Tuhan katakan, kamu yang mempercepat kedatangan hari Tuhan. Ternyata kita ikut jadi penentu. Kalau apa? Kalau kita suci dan saleh. Terima kasih, Kak. Boleh tanya satu lagi, Kak? Boleh, silakan. Terakhir ya, Tapi kami kayak naif ya, sayangi ya. Naif banget. Aku mau tanya ini, Kak, kenapa Allah kok milih Abraham sebagai bapak segala bangsa? Sebab kalau di perjanjian yang ke-6-18 itu kan Allah kan setelah peristiwa
Bakra air Nuh itu ya kan dia berjanji juga sama menganggarkan perjanjian sama Nuh, beranak cuculah dan berkembang biaklah penuhi bumi dengan segala isinya, kan begitu ya. Kenapa kok dia memilih Abraham, padahal untuk juga untuk beranak cucu penuhilah bumi dan jadilah apa apa seluruh bahwa apa kekurunganmu, ya ya bla 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 itu ya. Ya mau saya tanyakan apa karena Abraham itu sebagai bapak imam atau gimana Kak? Ya, di satu sisi Tuhan itu memilih itu pasti bukan bukan suka-suka sendiri, pasti ada keistimewaan gitu ya di orang itu ya. Misalnya gini, Abraham itu keturunannya siapa sih? Ternyata Abraham itu keturunannya Sem. Nah, anak tuh itu kan tiga, Sem, Ham, dan Yafet. Tapi Nuh itu sangat marah kepada salah satu anaknya karena dia mempermalukan bapaknya gitu. Tapi yang dua ini ternyata tidak mempermalukan bapaknya. Nah, jadi ada asal usulnya kan, Tuhan itu nggak sembarangan gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, begitu juga misalnya dalam pemilihan Abraham. Kalau kita membaca teks gitu, sorry, stop share, salah. Nah, ini ntar. Nah, ini ya. Nah, kalau kita membaca teks, misalnya gini, lalu Terah membawa Abraham, anaknya, cucunya, Lot, anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abraham, anaknya. Ia berangkat bersama-sama mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke Kanaan. Nah, ini kan sebetulnya yang punya rencana dari Ur Kasdim ke Kanaan itu kan Bapak Terah, bukan Bapak Abraham. Jadi Terah itu artinya apa? Di dalam bahasa Ibrani Terah itu artinya delay, artinya itu menunda. Terus sampailah mereka di Haran dan menetap di sana. Terah punya tujuan dari Ur Kasdim ke Kanaan, tapi baru setengah jalan Terah berhenti. Jadi saya pikir, kalau saya pikir sebetulnya yang dipanggil itu sebetulnya Terah, tapi Terah berhenti di tengah jalan. Di Haran. Dia Terah itu punya planning dari Ur Kasdim ke Kanaan, tapi dia berhenti di tengah jalan, dia berhenti di Haran dan dia mati di Haran. Sampai matinya dia nggak pernah dia menetap di Haran, menetap dalam waktu yang lama sampai dia mati dia menetap di Haran. Dia nggak melanjutkan perjalanan, padahal dia punya rencana itu untuk pergi ke Kanaan. Kenapa dia berhenti di Haran sampai matinya, nggak melanjutkan perjalanan? Jadi saya pikir sangat mungkin awalnya yang dipanggil itu Terah. Dan Terah itu artinya delay, menunda sampai akhirnya rencana Tuhan nggak terlaksana dan Tuhan bisa gantikan. Tuhan punya stok banyak. Dan Tuhan gantikan dengan Abraham. Abraham pergi dari mana? Bukan dari Ur Kasdim, dari Haran. Dari Haran ke Kanaan, bukan dari Ur Kasdim. Yang bawa dia itu asalnya kan bapaknya. Nah, dari sini saya belajar. Kalau kita kita belajar ya bahwa Abraham itu disebut loh Allah Abraham, maksudnya Allah tuh bangga pakai namanya Abraham gitu. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tapi nama Terah nggak pernah disebut. Saya pikir seandainya Terah mau melanjutkan perjalanan yang padahal dia udah punya planning gitu ke Kanaan, mungkin dia tuh akan disebut, mungkin Allah itu akan disebut Allah Terah, Abraham dan Ishak. Tapi sekarang nama Terah itu nggak kesebut gitu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, nggak all out, berhenti di tengah jalan, nggak all out. Jadi kita belajar tadi Maria itu all out. Ya, apapun yang terjadi, ya pasti Terah itu berhenti di tengah jalan, pasti ada kesulitan-kesulitan, pasti ada sesuatu sehingga. Tapi apapun yang terjadi, seharusnya kita all out buat Tuhan. Dan Tuhan pasti akan mampukan kita. Kalau Tuhan punya rencana buat kita, Tuhan punya planning, Tuhan punya tugas buat kita, pasti Tuhan akan tolong kita gitu ya. Jangan setengah-setengah. Nah, kayak gitu sih yang saya pelajari. Ya, terima kasih. Terima kasih Kana. Terima kasih Kak. Jelas ya dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, Kana ada mau closingnya? Ya, itu tadi sudah. Jadi
Kalau kita dipanggil, ada rencana Tuhan buat kita, all out. Apapun kesulitan itu, ya. Seperti misalnya tadi Terah, pastilah dia ada kesulitan-kesulitan yang mungkin kita nggak ketahui sampai dia tuh berhenti di situ. Tapi jangan berhenti. Maria juga ada kesulitan-kesulitan, ada pergumulan-pergumulan. Gimana kalau saya lakukan ini? Pasti begini, nanti begini, nanti begini. Nanti Yusuf ninggalin saya, nanti saya keluarga saya jadi aib, nanti saya caci maki semua orang, nanti saya diseret, dilempari batu. Pasti ada pergumulan, kesulitan-kesulitan. Tapi kalau kita percaya, kalau Tuhan sudah punya rencana buat kita, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Asalkan kita lakukan menurut rencananya Tuhan, jangan punya agenda pribadi. Ya, kita jadi bejana Tuhan. Kalau kita all out buat Tuhan, mengosongkan diri. Seperti Tuhan Yesus mengosongkan diri, nggak punya agenda pribadi. Kita pun mengosongkan diri, jangan punya agenda pribadi. Maka kita bisa dipercaya dengan proyek-proyek Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ana. Oke, kita bersyukur malam ini ya kita dikasih lagi insight yang bagus. Kita nggak boleh punya agenda pribadi. Dan kita harus seperti Maria, tulus, berhubungan akrab dengan Tuhan, dan segala perkara itu disimpan dalam hati dan menantikan Tuhan bekerja di dalam. Terima kasih karena untuk firman yang luar biasa, kami sangat diberkati, dan kita akan tutup. Saya minta Pastor Jason untuk tutup dalam doa. Terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami mau belajar Tuhan seperti Maria. Kami mau belajar mempertaruhkan segalanya untuk Engkau Tuhan. Kami tahu tidak gampang di mana banyak godaan, banyak masalah yang bisa menarik kami tidak fokus kepada Engkau Tuhan. Tapi kami mau terus belajar memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Di atas segalanya, Kaulah yang kami cintai Bapak. Tolong kami Tuhan, bantu kami dalam melewati hari-hari hidup kami ini. Biar mata kami selalu tertuju kepada Engkau dari detik, menit, jam. Kami mengarah kepada Engkau Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapak, ingatkan kami selalu Tuhan, untuk bisa mengarahkan mata kami kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk Kak Ana, Kak Sony yang kau berikan bagi kami sebagai mentor, berkati pelayanan kehidupan mereka, bisa menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka melayani. Juga berkati teman-teman kami yang hadir di dalam Zoom ini, maupun teman-teman kami yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada. Kasih-Mu, cinta-Mu, penyertaan-Mu juga ada dalam hidup mereka, Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Berkati kami pada malam hari ini kami beristirahat, besok pagi Kau bangunkan kami dengan memiliki kekuatan yang baru, dan semangat yang baru, dan api yang baru untuk mencari akan wajah-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, amin. Amin. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Selamat Terima kasih Kak malam. Ana. Selamat Selamat malam. Terima kasih selamat Kak Ana, Kak Son. malam. Selamat malam, Tuhan God berkati. Ketemu lagi. bless. Tuhan berkati ya. God